Sumber energi listrik meliputi baterai, aki, dinamo, dan generator. Baterai merupakan salah satu bentuk energi kimia yang dapat menghasilkan listrik. Baterai masih dapat menghasilkan listrik selama energi kimia yang di dalamnya belum habis. Beberapa bagian baterai terdapat pada gambar berikut. Yang pertama, bagian dalam berupa batang karbon yang di ujungnya ditutup dengan logam kuningan berfungsi sebagai kutub positif. Yang kedua, bagian luar baterai terbuat dari seng, sekaligus berfungsi sebagai kutub negatif. Yang ketiga, campuran serbu karbon, amonium klorida, dan mangan dioksida berfungsi sebagai elektrolit sehingga dapat mengalirkan listrik. Sedangkan yang keempat adalah penyekat atau isolator. Aki disebut juga sebagai baterai basah karena di dalamnya berisi cairan zat kimia untuk menghantarkan listrik. Di dalam aki terdapat lempeng timbal dan cairan asam sulfat. Aki yang sudah lemah energinya dapat dicas kembali atau disetrum agar dapat digunakan kembali. Contoh benda yang menggunakan aki adalah mobil, motor, dan aki dapat digunakan menyalakan lampu klakson dan menghidupkan mesin. Semakin besar ukuran aki, semakin besar pula tegangan listrik yang dihasilkan. Dinamo dan generator. Prinsip kerja dinamo sama dengan prinsip kerja generator, yaitu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Perbedaannya adalah besarnya energi listrik yang dihasilkan. Generator adalah sumber energi listrik yang sangat besar, sedangkan dinamo hanya menghasilkan energi yang kecil. Contohnya pada dinamo sepeda. Dinamo sepeda terdiri dari kumparan kawat dan magnet berbentuk U. Kepala dinamo terhubung dengan kumparan kawat di bagian dalamnya. Jika roda sepeda berputar, maka kepala dinamo akan berputar dan kumparan kawat pun ikut berputar. Berputarnya kumparan kawat di sekitar medan magnet U akan menghasilkan energi listrik. Generator menghasilkan energi listrik yang sangat besar sehingga generator dapat dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik. Pada pembangkit tenaga listrik, generator dihubungkan ke turbin, yang artinya turbin adalah roda besar yang berputar sangat cepat. Tenaga yang digunakan untuk menggerakkan turbin dapat diperoleh dari air, angin, gas bumi, cahaya matahari, batu bara, minyak bumi, dan nuklir. Pusat pembangkit tenaga listrik digolongkan berdasarkan sumber tenaganya, yaitu yang pertama ada pembangkit listrik tenaga air atau biasa kita sebut PLTA. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga gas bumi atau PLTG. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dan yang keenam adalah pembangkit listrik tenaga angin. Oke, untuk latihan soalnya, teman-teman bisa buka buku paket halaman 43. Di sini ada 5 soal yang sudah ada jawabannya. Jadi teman-teman tinggal dijawab sesuai dengan jawaban ininya ya. Oke, lanjut di halaman 44. Nah, latihan soal di halaman 44 ini ada 2 soal ya. Yang pertama yaitu lengkapilah tabel berikut mengenai perbedaan dinamo dan generator. Di sini ada 5 perbedaan pada dinamo dan generator. Yang pertama, bagaimana cara menjawabnya? Di sini yang pertama adalah adanya prinsip kerja. Bagaimana prinsip kerja dinamo dan generator? Tadi kita sudah bahas bahwa prinsip kerja dinamo dan generator adalah sama, yaitu sama-sama mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi nanti tuliskan di sini mengubah energi gerak menjadi listrik. Yang generator pun sama ditulis juga ya. Nah, yang kedua perbedaannya adalah energi listrik yang dihasilkan. Di sini ada perbedaannya. Kalau dinamo energinya yang dihasilkan adalah kecil, sedangkan generator energi yang dihasilkan adalah besar. Nah, untuk pemanfaatan yang ketiga dan cara kerja keempat dan juga energi penggerak kelima, teman-teman bisa mencari di buku paket ya atau di penjelasan video yang sudah Burini buat. Di situ ada semuanya. Kemudian untuk yang soal nomor 2-nya di sini disuruh lengkapilah tabel berikut mengenai pemanfaatan sumber-sumber energi listrik. Pemanfaatan sumber-sumber energi listrik di sini dibagi menjadi 4. Karena kita baru belajar 4 sumber listrik. Yang pertama ada baterai, kedua aki, ketiga dinamo, dan keempat adalah generator. Adapun pemanfaatan baterai yaitu digunakan untuk peralatan yang membutuhkan energi listrik dalam jumlah kecil. Misalnya jam dinding, mainan, kalkulator, jam tangan, dan senter.
Nah, untuk aki, di sini pemanfaatannya adalah digunakan untuk lampu atau menyalakan lampu klakson pada mobil dan motor. Dan juga untuk menggerakkan mesin pada generatornya ya. Nah, untuk dinamo dan generator, teman-teman bisa mencari juga di buku paket bagaimana cara pemanfaatan dinamo, digunakan untuk apa saja dinamo contohnya. Kemudian generator pun sama, digunakan untuk apa dia dalam pemanfaatan sumber energi listrik ini. Jika sudah, teman-teman bisa mengerjakannya di buku tulis ya. Karena di buku paket ini kemungkinan tidak akan muat untuk yang nomor 1 dan 2. Jadi salin lagi di buku tulis, nanti diserahkan ke Bu Rini. Terima kasih.